Ledakan dahsyat mengguncang kekacauan utama. Bola mata raksasa pecah, menumpahkan darah bercahaya yang melilit simbol misterius, merobek dunia tanpa henti. Itulah sisa kekuatan Luomo. Bahkan setelah mati, ia masih mendominasi. Hanya dengan bola mata dan jiwa yang remuk, ia mampu membuka jalan menuju langit. Semua makhluk asing gemetar, sebagian berlutut melantunkan kitab suci. Mereka sadar ini adalah pengorbanan terakhir Luomo sebelum benar-benar lenyap. Darah 5 warna yang ia tinggalkan membuat para tetua menghirup dingin. Keturunan dengan garis darah ini bisa melampaui batas hidup, bahkan tanpa kultivasi. Hanya keluarga besar seperti Anlan dan Shutuo yang mungkin melahirkan pewaris semacam itu. Langit runtuh, bumi bergetar. Darah roh kepahlawanan Luomo menahan petir dan guntur, lalu menyingkap sebuah monumen hitam menjulang dari kekacauan utama. Basah oleh darah kuno yang tak pernah mengering, monumen itu menyembunyikan dunia tersegel yang tak seorang pun pernah temukan sebelumnya. Shi Hao, Meng Tianzeng, dan yang lain terdiam menyaksikan. Kekuatan Luomo, meski hanya sisa insting, tetap mampu mengguncang 9 langit. Darahnya bahkan berubah menjadi senjata, menebas monumen hitam, namun tetap tak bisa meruntuhkannya. Para tetua asing semakin yakin, tempat inilah rahasia yang dulu memaksa mereka mundur. Namun, meski Luomo telah mengorbankan segalanya, segel itu tidak terbuka. Darahnya mulai meredup, siap menghilang selamanya. Ketika semua hampir putus asa, tiba-tiba terdengar retakan nyaring. Monumen hitam raksasa itu pecah, darah menyembur keluar, dan celah terbuka. Dari dalam, cahaya surgawi menyinari kekacauan. Alam kuno yang tersegel akhirnya terungkap. Di depan jurang gelap, para tetua bergegas muncul. Tujuan mereka jelas, menembus segel dunia kuno dan merebut peluang yang ada di dalamnya. Nenek moyang Shutuo bahkan berharap menemukan bahan untuk memperbaiki senjata raksasa mereka. Belasan sosok melesat bersama, memicu wajah Shi Hao, Cao Yusheng, dan yang lain berubah. Di pihak mereka hanya ada penatua Meng Tianzeng, jelas kekuatan tidak seimbang. Lebih dari 100 tokoh tua berdiri di depan jurang, sebagian masih menunggu giliran. Begitu selusin dari mereka maju, Meng Tianzeng langsung mengibarkan spanduk perang berdarah besi, melancarkan serangan dahsyat. Ledakan besar pun terjadi. Immortal Smelting Pot dari pihak lawan melepaskan cahaya menekan kosmos, menahan serangan kain pembungkus Raja Abadi. Tubrukan dahsyat membuat tanah dan langit berguncang. Beberapa tetua berusaha memaksa masuk ke alam kuno, namun segera ditekan oleh hukum dunia. Tubuh mereka terasa berat, dao mereka bentrok dengan aturan tempat ini. Darah pun tumpah ketika mereka mencoba melawan penindasan itu. Meski tubuh terkikis, mereka tetap maju. Pandangan mereka tertuju pada monumen hitam raksasa setinggi 100.000 sang. Bahkan darah yang menetes dari monumen itu membuat mereka tergiur. Namun begitu disentuh, darah itu meledak, membakar salah seorang hingga menjadi abu. Hujan darah pun turun deras, melahap puluhan tetua. Jeritan memilukan terdengar, tubuh mereka meleleh seperti es tersiram logam cair. Sosok-sosok yang telah hidup ratusan ribu tahun lenyap seketika, meninggalkan hanya abu dan tulang gosong. Kengerian ini membuat kedua pihak terdiam. Bahkan artefak abadi mereka ditekan oleh hukum dunia. Para tetua menyadari, yang bisa masuk lebih jauh hanyalah generasi muda. Maka He Ziming dan beberapa pemuda lain pun dipanggil ke depan. Meng Tianzeng tidak tinggal diam. Ia membawa Shi Hao, Tianzi, Cao Yusheng, dan yang lain maju bersamanya. Di tangannya, kain pembungkus mayat kini diperkuat oleh inti pedang abadi yang diberikan Shi Hao. Ketika hujan darah kembali turun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Darah itu terserap oleh kain pembungkus, membuatnya bercahaya seolah bangkit kembali. Meng Tianzeng gemetar, itu kemungkinan besar darah Raja Abadi. Sementara itu, Immortal Smelting Pot milik pihak asing memecahkan celah kekacauan, membuka jalan masuk ke dunia kuno. Dari dalam, terdengar tangisan burung yang mengguncang 9 langit. Seekor Phoenix muda mengepalkan sayapnya, membelah angkasa. Tak lama, darah abadi kembali mengalir keluar dari celah itu, merah menyala, menyinari langit. Berapa banyak makhluk abadi yang gugur di sini? Teriak seseorang ngeri. Semua yang hadir hanya bisa menatap, hati mereka diliputi ketakutan sekaligus kegirangan.
Dunia kuno ini benar-benar penuh rahasia dan bahaya. Begitu tanah kuno itu terbuka, darah abadi langsung meluap, berkilau merah seperti permata berdarah. Auranya begitu mengerikan, seakan mampu melenyapkan jiwa dan memusnahkan kehidupan. Shihao pernah melihat tetesan darah abadi yang sudah dimurnikan, namun ini berbeda, darah asli yang liar dan mematikan. Setetes saja cukup untuk membunuh seorang master sekte. "Cepat masuk!" teriak orang-orang, mengaktifkan pot peleburan abadi. Sementara itu, Meng Tianzeng mengangkat inti pedang abadi dan kain pembungkus Raja Abadi menerobos ke depan. Monumen raksasa bergetar, retakan terbuka, dan cahaya merah berkilauan. Dari dalam kekacauan, seekor Phoenix sejati muda muncul, menyemburkan api abadi dan mengguncang seluruh tempat. Darah abadi ikut teraduk, menimbulkan gelombang mematikan. Semua orang panik, hanya pot peleburan abadi yang mampu menahan percikan darah itu meski tetap kewalahan. Para tetua berteriak agar darah ini dimurnikan, namun darah seolah hidup, menyerang balik dengan kekuatan membunuh. Meng Tianzeng memimpin, menggunakan pedang dan kain pembungkusnya untuk menyerap darah. Di balik celah, terbentang dunia suci penuh gunung surgawi, sungai spiritual, dan ramuan langka. Namun sebelum mereka masuk lebih jauh, Phoenix itu meraung. Darah di tanah bangkit, berubah menjadi monster berdarah yang mengamuk. Makhluk-makhluk ini meniru bentuk masa hidup mereka. Raksasa buas, burung perak bersayap tajam, hingga sosok humanoid yang membawa senjata abadi rusak. Mereka menyerang tanpa henti, bahkan mampu memukul mundur pot peleburan abadi. Pertempuran berubah menjadi bencana. Satu tetes darah saja bisa menghancurkan tubuh dan jiwa. Seorang raja muda pun lenyap hanya karena percikan kecil, tubuhnya meleleh tak bersisa. Bahkan seorang penatua hebat tercabik hingga menjadi darah, tidak mampu melawan makhluk yang lahir dari darah abadi. Melihat itu, Meng Tianzeng dan yang lain hanya bisa menggigil. Tanah kuno ini ternyata terlalu berbahaya, bahkan pintu masuknya pun sudah menuntut nyawa. Di saat semua orang putus asa, darah abadi yang menghalangi jalan tiba-tiba terbelah. Seekor burung abadi muda yang ternyata Phoenix darah jatuh mengungkapkan kebenaran mengejutkan. Burung itu lahir dari telur yang ternoda perang, sehingga berubah menjadi haus darah dan tak terkendali. Pihak asing bersemangat. Dulu makhluk semacam inilah yang membantu mereka menembus dunia ini. Mereka segera mengejar Phoenix tersebut, sementara Penatua Agung Meng Tianzeng membawa Shihao dan yang lain masuk ke tanah kuno. Namun, apa yang menanti mereka bukan sekadar darah. Mereka menemukan makam abadi yang diselimuti aura menakutkan, hingga artefak pun hancur ketika mencoba menggali. Tekanan tak kasat mata membuat semua orang gentar. Perjalanan berlanjut melewati gunung penuh energi abadi, hingga mencapai tanah tandus, bekas medan perang besar. Di sana, bahkan bintang-bintang pernah dicabut oleh tangan raksasa yang sekarat. Semua yakin, ini adalah jejak pertarungan mengerikan leluhur Luomo. Tak lama, mereka menemukan darah berwarna siana emas dari klan pelindung yang anehnya berubah menjadi hitam seperti iblis. Du Guyun, pewaris darah itu, merasakan leluhurnya bukan berasal dari dunia ini, melainkan dari tanah asal. Kedua pihak terus maju, saling waspada. Mereka menemukan darah lain, bahkan jejak darah kekacauan utama, yang hampir setara dengan darah sejati 7 warna. Ini menunjukkan betapa menakutkannya lawan yang pernah dihadapi Luomo. Akhirnya, mereka mendapati sebuah monumen kuno. Ukirannya membuat semua terdiam. Sangat disayangkan, aku dipilih untuk bertindak, dan selamanya tak dapat kembali. Kebenaran masa lalu pun perlahan mulai terbuka. Monumen kuno itu mengungkap kebenaran mengejutkan. Tulisan yang tertinggal menggambarkan harapan sekaligus keputusasaan. Jalan kembali sudah tertutup, para pendahulu gugur, dan masa depan hanya berujung pada kematian. Kata-kata itu menimbulkan tekanan batin, seolah penulisnya sendiri, sosok kuat dengan darah kekacauan utama, patah keyakinan. Ia menyebut perang, kejatuhan, hingga keberanian menantang administrator dunia, namun tetap tak mampu menghindari akhir yang tragis. Shihao, Meng Tianzeng, dan lainnya merenung dalam-dalam. Apakah ini pertanda bencana besar yang akan datang? Prasasti itu berbicara tentang menyeberangi laut, tentang kelahiran kembali di tengah kehancuran, sesuatu yang bahkan para tetua tidak dapat sepenuhnya pahami. Namun, sebelum dapat diungkap lebih jauh, monumen itu hancur lenyap,
menyisakan pertikaian antara dua pihak yang sama-sama menginginkannya. Pertempuran meletus, bintang-bintang jatuh, lalu sunyi kembali. Mereka melanjutkan perjalanan ke kedalaman medan perang kuno, menemukan 6 makhluk abadi yang sudah mati kering, mayat yang seharusnya tak bisa binasa. Ini menimbulkan ketakutan. Adakah kekuatan jahat yang melahap esensi mereka? Akhirnya, setelah menembus sejauh ratusan ribu li, mereka tiba di daratan subur dengan gunung megah dan istana abadi yang masih memancarkan aura Dao. Di sana pemandangan menakjubkan menunggu. Kerangka putih duduk memetik kucing, sementara seekor feniks merah menatap tajam ke arah mereka. Seekor feniks muncul, namun bukan lagi burung abadi suci yang dikenal orang. Sayap 5 warnanya kini ternoda darah, auranya ganas, seakan ingin melahap semua yang ada. Di tengah kekacauan itu, terdengar alunan gukin yang lembut sekaligus menyesatkan. Suara merdu itu berasal dari kerangka putih bersih yang duduk di punggung rumah, jemari tulangnya sehalus milik seorang wanita. Musiknya membuat orang lupa kenyataan, seakan melihat sosok peri cantik berpakaian putih, sempurna dan tak bercela. Bahkan para tetua hampir hanyut sebelum Tua Agung Meng Tianzeng membangunkan mereka dengan suara Dao. Namun, gukin itu bukan alat biasa. Phoenix Parasol Immortal Guqin, pusaka legendaris yang lama hilang, kini muncul kembali meski rusak parah. Saat dimainkan, dawai yang putus melayang seperti cambuk berubah menjadi naga banjir dan menyerang semua pihak. Artefak besar seperti pot peleburan abadi dan kain pembungkus mayat dipaksa keluar untuk menahan serangan itu. Ketegangan meningkat ketika seekor Phoenix dewasa yang sudah mati dipanggil bangkit. Tubuhnya kering, namun masih menyebarkan aura mengerikan. Bersamaan dengan musik gukin, serangan mereka membuat langit dan bumi bergetar. Pertempuran pun pecah. Dua kubu yang saling bermusuhan kini sama-sama ditekan oleh kekuatan kerangka misterius dan mayat Phoenix. Senjata Dao abadi saling bertabrakan, istana raksasa runtuh, dan medan perang berubah kacau. Belum berhenti di situ, sebuah formasi kuno, aktif, menyeret mereka ke ilusi medan perang purba yang dipenuhi tulang belulang makhluk terkuat. Dengan susah payah, pot peleburan abadi dan pedang besi abadi membuka jalan keluar. Di luar, pemandangan makin mengerikan. Mereka menemukan altar dengan peti mati kayu abadi yang masih memancarkan vitalitas, dipelihara oleh darah para abadi yang gugur. Musik gukin yang sedih terus bergema, seakan memanggil roh-roh lama. Tiba-tiba, gunung-gunung bergetar. Dari kejauhan, 6 mayat abadi perlahan bangkit, menyusul mayat lain yang mulai merangkak keluar dari reruntuhan. Semua orang dilanda ketakutan. Tempat ini seolah ingin menelan hidup-hidup siapapun yang masuk. Arwah terkutuk. Bahkan Taois Kigu yang biasanya pendiam, tak kuasa menahan teriakannya. Bukan hantu, itu makhluk abadi. Fatih Chow Yusheng buru-buru mengoreksi. Dari kejauhan, tanah bergetar, awan pecah, dan sosok-sosok raksasa bangkit. Aura darah mereka menembus langit, menakutkan hingga membuat jiwa gentar. Senjata Dao abadi pun ikut muncul, 4 hingga 5 sekaligus, seperti bintang liar menabrak bendungan, tak terbendung. Kuburan abadi terbuka. Mayat para abadi bangkit, berjalan ke langit, menuruti panggilan gukin kerangka wanita misterius. 6 di antaranya menjulang. Setiap langkah mereka mengguncang bumi. Situasi jadi mimpi buruk. Tak ada peluang melawan. Pergi sekarang, seru Meng Tianzeng. Dengan kain pembungkus mayat, ia menyeret semua orang ke dalam lorong spasial. Pihak lawan pun memilih kabur memakai pot peleburan abadi, karena bertahan hanya berarti mati. Namun, formasi kuno mendadak aktif, menutup ruang kosong, mengunci jalan keluar. Petir hitam mengamuk, simbol kuno bertebaran, seolah dunia itu sendiri menolak mereka. Serangan makhluk abadi pun tiba, cakarnya menutup langit, giginya hendak menelan semua. Pertarungan pecah. Pot peleburan abadi bergetar, kain pembungkus mayat memancarkan cahaya, sementara gukin abadi terus memanggil para mayat. Kedua pihak terpaksa mengubah taktik, menyerang kerangka wanita yang menjadi pusat kendali. Gukin Phoenix turun, disusul mayat Phoenix raksasa yang melindunginya. Pertempuran makin gila. Sisi asing mengorbankan diri, mengaktifkan pot peleburan abadi sepenuhnya, sampai terdengar 2 kata purba.
bunuh abadi. Langit retak, energi kacau mengguncang dunia. Kerangka wanita itu sempat hancur, namun tulangnya berkumpul lagi, berdiri tegak seolah tak bisa binasa. Semua terperangah. Pot yang mampu membantai abadi pun gagal menghancurkannya. Saat itu altar memancarkan cahaya. Peti mati kayu abadi terbuka menyingkap sosok wanita cantik berbalut pakaian putih. Tubuhnya kosong, hanya kulit luar, sementara di kepalanya berkilau bola cahaya misterius, tanda kebangkitan. Bisa jadi ini keabadian setelah kematian? Gumam Meng Tianzeng, wajahnya tegang. Langit dan bumi bergetar. Pot peleburan abadi dan kain pembungkus mayat ikut terkunci oleh domain yang tak kasat mata. Lalu, wanita dalam peti mati membuka mata. Di dalam tatapannya, bintang-bintang runtuh, dewa dan iblis terhapus. Tekanan dahsyat menekan semua orang. Suaranya terdengar, tenang namun menusuk jiwa. Siapa yang berani mengusik mimpiku 10.000 generasi, merusak ketenangan hatiku? Keheningan menjerat semua orang. Dari dalam peti mati, tampak hanya kulit manusia yang indah bagai dewi, namun di dalamnya kosong. Sebuah wujud hantu yang nyaris mencapai keabadian. Wanita itu bangkit. Satu ketukan jarinya saja membuat pot peleburan abadi, artefak yang ditakuti, bergetar dan kehilangan kekuatannya. Para raja muda pucat, bahkan para tetua lawan gentar, menghadapi sosok misterius ini. "Apakah kau bagian dari 9 surga?" seru Cao Yusheng. Namun, wanita itu hanya menghela napas. Masa lalu tak ada hubungannya denganku lagi. Ketika spanduk darah besi yang penuh aura abadi ditunjukkan, sejenak ia terdiam, tapi akhirnya tetap menepisnya. Dengan ayunan tangannya, semua artefak besar terhempas, memicu formasi papan catur raksasa yang mengurung tempat itu. Mayat-mayat abadi pun bangkit, mengepung dari segala arah. Shihao berseru memohon agar ia berpihak pada 9 surga. Tapi wanita itu tak bergeming. "Aku tak ingin lagi terikat dengan masa lalu. Mulai sekarang, tempat ini akan menjadi tanah terlarang. Pergilah." Dengan satu gerakan, ia mengusir semua orang dari alam kuno itu. Monumen hitam raksasa pun turun, menyegel wilayah tersebut selamanya. Sebelum menghilang, sebuah benda melayang keluar, sebatang dupa yang telah padam, dengan ukiran 2 huruf, pemusnahan dunia. Semua orang terdiam, merasakan hawa dingin menusuk tulang. Apa maksud dari dupa itu? Apakah pertanda kehancuran besar? Shihao menatap dalam, menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Mungkin semua wilayah terlarang di 9 surga. 10 bumi lahir dari alasan yang sama. Jejak makhluk kuno sekuat wanita ini, yang memilih memutus diri dari dunia fana. Perbatasan langit merah besar masih sunyi dan hampa. Kota kuno telah runtuh, meninggalkan jurang hitam tanpa dasar. Di sana berdiri puluhan sosok asing, dingin bagai patung iblis. Tiba-tiba, pot peleburan abadi muncul dari kekacauan, membuat para raja muda asing terkejut. Dari sisi 9 surga, Shihao, penatua Meng Tianzeng, dan yang lain menampakkan diri, saling berhadapan dengan lawan, tapi tak bisa saling menyerang. Pertukaran kata pun terjadi, penuh kebencian, ancaman, dan ejekan. Shihao bersumpah akan membantai musuh sampai ke akar-akarnya, sementara pihak asing menertawakan 9 surga, menyombongkan keberadaan 10 raja besar dan klan-klan kaisar yang belum turun tangan. Meski dipenuhi amarah, musuh akhirnya mundur ke jurang hitam, meninggalkan ancaman bahwa kelak pasukan mereka akan menelan seluruh 9 surga. Sebelum retakan itu tertutup, terlihat pemandangan menakutkan. Jurang ternyata ditopang oleh tangan raksasa misterius, menahan dunia agar tetap terbelah. Shihao dan rombongannya kembali ke surga tak terukur. Sepanjang perjalanan, masing-masing pemuda pulang membawa berita buruk. Perang besar sudah di ambang pintu. Saat tiba di lembaga Dewa Surgawi, mereka disambut kerumunan murid yang penuh tanya. Shihao hanya menjawab dengan wajah berat, era kejam telah dimulai. Namun, ketegangan tak berhenti di situ. Dari keluarga Wangxi muncul orang-orang yang menuduh mereka pengecut karena kembali tanpa pertempuran. Kehadiran keluarga itu di akademi menimbulkan firasat buruk. Ada sesuatu yang lebih besar sedang bergerak di balik bayang-bayang perang. Institusi Dewa Surgawi seharusnya berdiri netral, namun keluarga Wang bertingkah seolah-olah mereka tuan rumah.
Dari cara bicara dan sikapnya, mereka ingin mendominasi segalanya. Seorang pemuda Wang melangkah maju dengan arogan, memaksa Shi Hao menjawab panggilan kakek ke-9 mereka. Namun Shi Hao hanya menanggapi dingin, "Dia kakekmu, bukan milikku." Ketegangan meningkat. Wang Tianming, sang kakek ke-9, menekan dengan suara dao hingga udara bergetar. Mereka menuduh Shi Hao dan kawan-kawan sebagai pembelot karena kembali dari medan perang. Shi Hao langsung membalas, menantang balik, "Kenapa kami harus tunduk padamu? Di perbatasan, aku tidak melihat satu pun dari keluarga Wang. Kalian hanya berani menggertak di sini." Cao Yusheng, yang biasanya santai, ikut meledak. Ia mengejek keras, menyebut mereka pengecut yang tak pernah muncul di garis depan. Wang Tianming dan pengikutnya menekan lebih jauh, bersikeras menangkap Shi Hao untuk diinterogasi. Padahal semua orang tahu itu hanya alasan balas dendam. Mereka mengincar sesuatu dari Shi Hao. Kitab suci tak ternilai yang diyakini sebagai warisan immortal Wang. Bahkan seorang tetua institusi Dewa Surgawi yang tersisa pun turun tangan, marah melihat kesewenang-wenangan mereka. Namun, keluarga Wang tidak gentar. Mereka bahkan menghadang tetua itu, jelas siap memutus segala etika demi tujuan mereka. Shi Hao tetap berdiri tegak. "Saya ingin lihat siapa yang berani menyentuhku," katanya dengan dingin. Tianming tertawa meremehkan, hendak menangkapnya sendiri. Namun tiba-tiba tanah bergetar. Sebuah tombak perang hitam muncul dari bumi, menembus tubuh Tianming dan mengangkatnya ke udara. Dari bawah tanah, semut emas kecil muncul, memimpin prajurit berzirah hitam. Suara dinginnya menggema, "Berani membuat keributan di wilayahku? Itu sama saja mencari mati."